nomor A, ya, untuk nomor A, itu adalah berapa posisi partikel, ya. Ingat ini vektor posisi, jadi ini adalah persamaan vektor posisi, ya, yang mana menjelaskan geraknya dua dimensi. Ada di sumbu X, ada di sumbu Y. Oke, ini layar saya kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Mau make sure aja ya. Nanti saya udah lama, tapi tahu-tahu nggak ada yang mau bilang kalau nggak ada apa-apa. Jadi kalau ada sesuatu yang janggal, diinterrupt aja ya. Untuk kelancaran kita, mungkin saya bisa juga ada failure, suaranya hilang. Nah, ya ini sangat simpel gitu ya. Jadi memang kuncinya itu mencoba mau mau memahami gini. Karena posisi partikel pada saat T2 second ya udah kita masukkan. Kalau untuk R posisi pada 2 second adalah, nah kita masukkan di sini. Berarti 2 persamaan yang ini kan dikali 2. Oke, karena apa? Karena T-nya 2. I. Ya kan? Ditambah Y 9 min 2 T kuadrat. Nah, jangan ketinggalan kuadratnya. Jadi 2 kuadrat. 2 kuadrat. Berarti posisi dia saat 2 second itu adalah 4 I ditambah berapa? 9 dikurangi 8. 8. Nah, ya harus tahu ini ya, apa operasi aljabar ya. Kalau kayak gini ya harus dikalikan dulu dengan kuadratnya, jangan main langsung dikurangi. Nah, ini kan pelajaran SMA, SD, SMP ya. Jadi jangan keliru. C berarti kan hasilnya. Nah, seperti itu. Jadi dapatlah kita posisi 2 kan gampang. Perpindahan sekarang ditanya. Nah, perpindahan, ingat perpindahan itu adalah delta R. Delta R. Dari mana? Dari 0 ke 2. Nah, gitulah kita tulisnya. T dari 0 ke 2. Perpindahan berarti R2 vektor posisi 2 dikurangi vektor posisi 1. Ya. Vektor posisi 1. Sehingga saya akan dapatkan 4i plus j itu yang 2 dikurangi 9j. Sehingga kalau operasi aljabar vektornya hanya yang unitnya sama, selisihnya kita dapat 4i 4i. Maaf Pak, bukannya R0 ya Pak? Sorry. Oh iya, R0. Terima kasih. R0. Nah, kita udah cari di sini R0. Dari 0 ke 2. Berarti 4i dikurang punyanya 0, nggak ada i-nya. Kemudian j dikurangi 9. Berarti berapa? Negatif 8. Min 8. Negatif 8 j. Ini adalah perpindahannya. Ya. Nah, sayangnya di sini satuannya nggak dikasih tahu. Biasanya dari persamaan ini kita bisa dituliskan juga satuannya. Jadi meter gitu. Meter, ini meter. Sehingga persamaan vektor ini juga adalah ya. Jadi ini ya ini kita tulis meter ya perpindahannya. Ini posisi dia vektor terhadap origin. Oke. Lalu kecepatan rata-rata partikel ya antara T0 second sampai T2 second. Nah, kecepatan rata-rata artinya apa? Perpindahan dibagi dengan ya. Nah, ini kecepatan rata-rata. Tulisannya kemarin gimana? Kecepatan rata-rata itu kecepatan rata-rata. Nah, seperti itu ya. Jadi ada ini artinya kecepatan rata-rata. Ya, kecepatan rata-rata itu adalah perubahan posisi dengan perubahan waktu.
Yang mana di sini ditanya kecepatan rata-rata untuk T 0 sampai 2. Artinya kita pakai delta L-nya, delta L yang ini. Juga delta T dari 0 ke 2. Berarti 2. pakai 4I min 8J dibagi, nah berapa? Waktu 2. Berarti kecepatannya itu adalah 2I, ya, kecepatan rata-ratanya 2I min 4J. Nah, ini sudah kecepatan. Jadi selalu kalau menjawab itu dituliskan satuannya gitu ya, meter per second. Oke? Kenapa nih delta R-nya kan meter, delta T itu second, kecepatan. Oke, itu untuk yang C. Ada pertanyaan? Gampang ini. Belum, Pak. Ya, ini gampang. Jadi harusnya kalian bisa kalau mencoba. D. Kecepatan partikel pada saat T 2 second. Nah, berarti ini artinya apa? Kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat. Ya. Artinya kita harus dapatkan ini dari derivatif atau turunan. Derivatif. Ya, turunan. Turunan dari mana? Turunan dari persamaan yang diberikan. Karena persamaannya itu posisi, berarti kalau turunannya sekali itu kecepatan. Ya, berarti kita bisa turunkan persamaannya, gitu ya. Xt yang kita peroleh itu adalah posisi partikel di sumbu X. Ya, kalau kita turunkan dia terhadap waktu, kita dapatkan vektor kecepatan V, gitu ya. Kecepatan V untuk sumbu X. Nah, ya, saya tuliskan Vx itu adalah turunan posisi xt ya terhadap waktu dt. Ya. Jangan bingung di sini, cuman menurunkan aja. Cuman persamaannya harus ditulis seperti ini gitu ya. Vx itu adalah turunan posisi sumbu X terhadap waktu ya, dx dt. Berarti persamaan 2T ini saya turunkan terhadap T. Saya dapatkan apa hasilnya? 2T nah, dt turunannya. Turunan 2T dt apa? Saya tahu? 2, Pak. 2. 2, Pak. Ya. 2. Oke, ini kalkulus paling dasar harusnya bisa, saya nggak akan ngulangi lagi. Jadi 2 satuannya meter per second. Nah ini komponen si X-nya saja. Kalau Y, T itu berarti 9 min 2T kuadrat. Nah VY-nya itu adalah turunannya D, Y, T per DT. Itu ya, turunannya ini 9 nggak punya komponen T, sehingga ya 0, lalu min 2-nya tetap, oke, dikali dengan 2T. Ya, berarti berapa? Min 4T. Meter per second. Nah, ini punyanya si Y. Sehingga sekarang kita sudah akan punya persamaan kecepatan. Ya. Persamaan kecepatan V, ya, persamaan kecepatan V fungsi T. Vektornya kita tuliskan itu berarti Vx T I ditambah Vy T J. Oke? Seperti itu. Sehingga kita lengkapi Vt itu adalah berapa tadi? 2i ya, 2i ditambah min 4. Ya udah kita langsung tuliskan aja ya. Jadi min 4T J. Ya kan? Ini J meter per second.
Paham ya? Mendapatkan ininya, kita turunkan. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Oke, good. Yang lain gimana? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Kita dapatkan kecepatan. Karena kita baru dapatkan persamaannya. Ini adalah persamaan kecepatan. Ya, vektor. Kalau yang ditanya itu nomor D, itu adalah kecepatan partikel pada saat itu, sehingga kita harus masukkan persamaan V2. Ya, pada saat apa? Pada saat T sama dengan 2 second. Ini yang ditanya nomor D, berapa kecepatannya. Berarti kita masukkan dia ke persamaan, 2I tetap karena nggak ada T-nya, min 4 kali 2 berarti 8 meter per second. Oke. Nah, percepatan rata-rata untuk pertanyaan selanjutnya yang E, ya. Percepatan rata-rata ini adalah apa? Kita peroleh dengan yang ditanya berarti percepatan rata-rata. Ya, notasinya juga kita gunakan seperti itu ya kalau percepatan rata-rata. Nah ini jadi A. Ini artinya percepatan rata-rata. Kalau tadi juga kecepatan rata-rata. Itu adalah delta. Selisih kecepatan, ya kan? Delta V dengan delta T. Oke ya. Kalau yang ditanya itu dari 0 ke 2, berarti saya harus cari berapa vektor dia di 2, yang waktu akhirnya dikurangi kecepatan dia di 0. Karena yang ditanya adalah berapa percepatan rata-rata untuk T sama dengan 0 ke 2 detik. Dibagi dengan waktu delta T, yaitu ya T2 min T. Oke, berarti di sini saya akan gunakan persamaan kecepatan yang ini. Ya, persamaan kecepatan yang saya turunkan tadi, V2 udah saya dapatkan, 2I min 8J, ya kan? 2I min 8J, itu punyanya V2, dikurangi V0. Nah, gitu tadi V0. Ya, kalau ragu dituliskan semua. 2I tetap min 4T. Min 4 tapi kali 0, ya udah. Berarti komponen J-nya nggak ada. 2I meter per second. Sehingga kita tuliskan di sini V0 itu adalah 2I meter per second. Ya, V0-nya. Ini V2. Dibagi T2 itu adalah 2 min 0. Oke. Berarti 2I dikurang 2I. Sisa apa? Min 8J. Dibagi 2. Berarti min 4J. Oke. Apa satuannya? Meter second. Meter per second doang. Meter second kuadrat. Meter per second. Kuadrat. Good. Karena apa? V ini udah meter per second. Kita bagi lagi dengan second. Jadi dibagi dengan kuadrat. Ada pertanyaan? Jadi bisa ya bedakan kapan kita pakai sesaat, kapan kita pakai yang rata-rata. Untuk mendapatkan kecepatan rata-rata butuh posisi, yaitu butuh perpindahan, yang mana itu diperoleh dari posisi. Kemudian kalau itu adalah kecepatan rata-rata. Tapi kalau kecepatan sesaat, berarti kita harus turunkan dia, ya, dari persamaan posisinya. Nah,
Kalau yang ditanya ini adalah percepatan rata-rata, berarti kita perlu kecepatan sesaat. Karena apa? Kita perlu perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan. Delta V. Yang mana perubahan kecepatan itu diperoleh dari kecepatan sesaat. Saat 2, saat 0. Nanti kalau waktunya beda, ya kita gunakan waktu. Oke. Itu untuk nomor E. Nomor F, itu percepatan partikel pada saat 2 second. Artinya apa? Artinya yang itu ditanya adalah percepatan sesaat. Percepatan sesaat. Ya. Kita perlu dari mana? Diturunkan lagi gitu ya. Kalau tadi sudah punya persamaan V-nya, saya tulis lagi ya. Jadi kita sudah punya persamaan vektor dari kecepatan 2i ya. Apa tadi? Min 4 TJ. Nah, ini adalah persamaan min 4 TJ meter per second. Ini adalah persamaan kecepatan kita. Ini adalah persamaan kecepatan kita. Kalau kita ditanya percepatan sesaat, ini adalah kecepatan. Kalau kita ditanya percepatan sesaat, berarti kita harus turunkan dia lagi. Ini diperoleh dengan cara turunan. Jadi posisi yang tadi diturunkan dua kali, atau yang ini kita sudah punya kecepatan, kita turunkan sekali lagi. Berarti A, T, nah tulisnya kayak gini. Ini adalah vektor AT, itu turunan vektor kecepatan terhadap waktu. Ya sudah, kita langsung turunkan saja. Untuk 2i nggak punya komponen T sehingga jadi 0. Kemudian min 4T hanya ini saja, berarti min 4. T-nya jadi hilang. Min 4 J. Nah, meter per second. Oke. Itu rumus percepatan sesaatnya. Ya. Sehingga nggak ada hubungannya lagi kalau kita masukkan 2 di sini, sedangkan komponen T sudah nggak ada kan? Ya, 4J. Oke, paham? Artinya apa? Artinya di sini bahwa percepatannya ini konstan. Ya. Percepatan konstan. Kenapa konstan? Ya mau waktu berapapun, ya mau 0 pun dia punya tetap min 4J. Oke. Mau berapapun nanti waktu detik 100 pun ya udah dia tetap min 4J meter per second. Karena apa? Pada persamaan ini percepatannya ya nggak ada komponen T. Ya. Artinya seiring waktu percepatannya sama, artinya percepatannya konstan. Oke? Ada pertanyaan untuk ini? Belum, Pak. Enggak, Pak. Oke. Nah, selanjutnya yang G, tentukan waktu saat posisi partikel tegak lurus kecepatannya. Tentukan posisi dan kecepatannya saat itu. Nah, bagaimana kita mengerjakan ini? Artinya apa? Kalau waktu saat posisi partikel itu tegak lurus dengan kecepatannya maksudnya gitu. Posisi dikali kecepatan sama dengan 0. Posisi dikali kecepatannya dikali apa Sama ini? dengan 0. Dot product. Dot product. Oke. Ingat kemarin dot product itu artinya apa?
Kalau saya punya vektor yang tegak lurus, ya vektor A, nah ini vektor B, gitu ya. Kalau A dot B itu adalah A, panjang A, dan panjang B, sin apa cos? Cos ya, Kos. cos theta. Yang mana theta-nya itu adalah yang ini kan. Ini adalah theta. Kalau cos 90 artinya berarti sama dengan, kalau nilai cosnya 90, kalau cos 90 Nol. Pak. derajat Nol, Pak. dia 0. Oke, berarti artinya apa? Kita bisa memuji dia dengan perilaku atau apa behavior dari si vektor ini gitu ya. Kalau yang maksudnya tegak lurus itu kalau kita kalikan dot ya. Good. Nah, berarti yang kita ketahui sekarang suatu persamaan ya, persamaan posisi, persamaan posisi R. Nah, di sini cukup problem solving. Di sini problem solvingnya di sini bahwa kita sudah tahu senjata-senjata yang kita punya gitu ya, percepatan bagaimana mencarinya, kecepatan kita carinya. Tapi sekarang, nah ini agak berbeda pertanyaannya. Tentukan waktu posisi partikel tegak lurus kecepatan. Nah ini kalian harus bisa menyambungkan ke vektor. Bagus. Kalau kita sambungkan ke vektor yang tegak lurus itu adalah dot product. Dimana kalau hasil kalinya itu 0. Kalau misalnya sudutnya tegak lurus. Nah, kita sudah punya vektor posisi R, T, itu adalah 2TI, oke, ditambah 9 min 2T kuadrat J. Ini adalah vektor posisi kita. Vektor kecepatan T kita tadi apa? 2I min 4 I TJ. min 4 TJ. Good. Nah, ini vektor kecepatan. Berarti kalau seperti ini, kita harus kalikannya. Ya, karena kita mau cari yang hasilnya sama dengan 0. Coba kita susun persamaannya dengan ini. Kita anggap A itu R, lalu yang B itu adalah V. Ya. R, T, ya, kalau didotkan dengan VT, ya, kita dotkan dengan VT, kita dapatkan apa? Kita dapatkan kita harus kalikan ya panjang R, ya, panjang RT dikalikan dengan panjang VT. Oke, panjang VT dikalikan dengan cos theta. Nah, tapi kan hasilnya ini adalah kita mau yang 90 derajat, yang tegak lurus. Artinya suku ini jadi 0. Kenapa? Karena cos 90-nya sama dengan. Oke. Nah, sekarang kita susun persamaannya ini tetap. RT itu adalah 2TI, oke, ditambah 9 min 2T kuadrat J, oke. V-nya kita masukkan juga. Nah, ini punyanya R, dikali dengan V. Ya, ingat ini dikali V. 2I, ya, dikurang 4 TJ. Nah, ini harus sama dengan 0. Kalau perkalian titik, nah, kalau perkalian titik, sudah ingat ya, masih ingat ya, kalau I kali I, nanti dia jadi skalar ya, 1. Sedangkan kalau I dan dikali J, ya jadi 0, gitu kan. Sehingga kita kalikan dia 2TI dengan 2I. Hasilnya I kali I 1 skalar, sehingga kita peroleh 4T. 4T. Good. Lalu 9T
min 2T kuadrat, nggak bisa kita kalikan. Jadi hasil kali I-nya juga sama dengan 0, karena J dengan I tegak lurus. Jadi kita kalikan ini. 9 ya dikali min 4T. Berapa? Min 36T. 36. Min 36. Min 36T. Oke? Ingat, ini J kali J, hasilnya skalar 1. Nah, 9-nya dulu kita kalikan, 9 dengan min 4, ya. Baru min 2T kuadrat kita kalikan dengan min 4T. Hasilnya berapa? 8 T pangkat 3. Min 8 T pangkat Pak, Itu nggak positif, Pak. positif. oh ya, positif 8 T pangkat 3 ya. Sama dengan 0. Oke? Sama dengan 0. Udah bener ini ya, 2T kali 2, 4T, min 36T plus 8T pangkat 3 sama dengan 0. Nah, kita dapatkan persamaan ini, lalu kita kalau mau mencari T, gimana caranya? Kenapa variabelnya ada T semua? Kita nggak bisa beresin solusi ini. Ya, berarti ini T sama dengan 0 ya? Ya enggak? Kan T, kalau saya keluarkan, ini adalah 4 min, sorry. 4T min 36T jadinya berapa? Min 32. Min 32, Pak. T. Plus 8T pangkat 3 sama dengan. Berarti 8T pangkat 3 sama dengan 32T. Oke. Berarti ini gimana? Coret T-nya, Pak. T-nya ya, bisa kita iniin ya. Coret T. 8T kuadrat sama dengan 32. Ya. 8T kuadrat sama dengan 32 ya. Karena ini bisa kita cancel jadi 2. Jadi T kuadrat sama dengan 4. 32 per 8. Good. Di sini problem solvingnya. Berarti T kuadrat sama dengan 4. Berarti T itu adalah akar 4 sama dengan 2 second. Nah, ini bagian ini emang ya butuh problem solvingnya di sini ini. Ya, tadi bingung di sini ya harus dievaluasi betul. Oke, bisa kita cari solusinya. Tadi saya pikir kenapa semua ada T-nya gitu, tapi kita belum sekali. Artinya apa? Artinya saat T sama dengan 2 second, kalau kita masukkan ke persamaan R sama V, kalau digambarkan dalam diagram Cartesian, nanti dia tegak lurus. Mungkin yang satu R-nya ke sini, yang satu ada ke sini. Coba aja. Tadi kita sudah hitung sih. R2 sama V2 ya. Pak. V2 tadi 2I min 8J. Kalau R2 berapa tadi? 4I plus 4J. Ya, itu nanti kalau digambar, keduanya mungkin tegak lurus tuh. Oke lah, nanti waktu kita akan habis di sini. Kemudian untuk yang H, ya, untuk yang H itu sketsa lintasan gerak partikel. Nah, ini kan kalian sudah punya persamaan R ini ya. Kalian sudah punya persamaan R yang ini. R yang ini. Dicari persamaan R untuk 0, untuk 1, untuk 2, untuk 3 gitu ya. Cari R0 berapa? Cari R1 berapa?
Oke, kan dapat berapa I ditambah berapa J, gitu ya. Selanjutnya dicari gitu ya, untuk beberapa waktu, gitu ya. Kemudian hasil ini diplot. Nah, diplot dalam sumbu X dan sumbu Y. Jadi, misalnya ini nggak akan saya teruskan, nanti makan waktu lebih lama. Misalnya posisi pertama R0 di sini. Lalu mungkin dia pindah, nanti R2 di sini. Mungkin ya. 1 di sini, dan seterusnya. Itu diplot. Nanti titik-titik plotnya itu, ya, itu diplot. Jadi titik plotnya itu nanti digabungkan. Nah, dari mana? Jangan dari posisi origin, tapi dari R0-nya. Karena itu posisi di awal dia, dari 0 second, di mana dia bergerak. Geraknya itu mungkin seperti ini. Mungkin, ya, saya nggak teruskan. Seperti itu cara menggambarkan halnya. Ada pertanyaan? Oke, cukup ya. Lama juga kita bahas ini kan. Saya langsung baru ngerjain juga. Oke, selanjutnya kita pindah masuk materi. Ini saya rasa juga akan singkat karena kita sudah tahu basicnya di kinematika partikel. Ada handout 2. Ya. Oke. Kita bisa teruskan? Bisa, Pak. Ya. Clear ya untuk ini ya, untuk PR-nya ya. Nah, kita pakai handout 3 ya, sambil kalian lihat. Yang kita akan bicarakan di sini adalah gerak lurus. Ya, gerak lurus. Sebelumnya kita sudah mengerjakan di kinematika partikel itu kita pertimbangkan ada komponen X, Y, Z ya, 3 komposisi. Jadi kalau di gerak lurus itu artinya apa? Geraknya itu hanya pada satu sumbu. Oke. Gerak lurus adalah gerak dengan lintasan berupa garis lurus. Ini artinya kalau bisa lihat di sini, jika geraknya pada posisi pada sumbu X ya. Sehingga kalau misalnya tadi kan punya R, T, kalau hanya pada sumbu X ya berarti posisi dia hanya ada di X saja. Nggak kemana-mana lagi gitu. Nggak ada komponen tambahan. Ya bisa juga dia bergerak di sumbu Y juga bisa. Di komponen Z juga bisa. Ya. Bisa macam-macam. Artinya ini apa? Artinya ini dia bergerak di sumbu X, bergerak lurus di sumbu X. Yang ini bergerak lurus di sumbu Y, sumbu Z, dan sumbu Y. Ya. Itu untuk gerak lurus. Kemudian selanjutnya itu akan mengikuti saja untuk perpindahan, kecepatan rata-rata, kecepatan sesaat, ya. Kita akan sama saja dengan persamaan yang sudah kita kerjakan kemarin, ya, di atas ini. Kecepatan kita, ya. Ini semua posisi-posisi ini kita ubah dia ke X, gitu ya. Karena hanya di sumbu X saja. Hanya di sumbu X saja. Oke. Sehingga persamaan kita jadi berubah seperti yang di handout 3 ini, ya. Sehingga perpindahannya ya hanya posisi X final dikurangi posisi X awal. Kalau ini berarti artinya dia bergerak di sumbu X. Kecepatan rata-rata artinya apa? Perubahan atau perpindahannya dengan waktu, gitu ya. Berarti hanya di sumbu X juga. Oke? Dan ini kalau kecepatan sesaat ya berarti turunan, gitu kan? Laju, ya, panjang lintasan, percepatan itu adalah kecepatan sesaat, selisihnya, ya, atau perubahan kecepatan. Kalau percepatan sesaat turunannya, gitu ya. Jadi kalian sudah tahu basicnya, kita langsung saja ke contoh di sini, ya. Contoh di sini. Contoh lintasan gerak lurus pada sumbu X, ya.
Benda bergerak dari A ke B ke C lalu ke D. Oke. Posisi akhir ada di D, 4 meter. Ya, kalau dia bergerak lurus seperti ini, ya perhatikan di sini ya, bergerak lurus dalam sumbu X, benda bergerak dari A ke B ke C. Saya gambar ulang ke sini deh, gitu. Dia hanya bergerak di sumbu X saja, ya, bergerak lurus X per meter. Ini tandanya gitu ya, ini di 0, posisi dia di 2, posisi dia pertama di A, itu ada di 2 meter dengan waktu T0. Nah, T0 berarti artinya posisi awal, ada di A, lalu di D dia pindah 4 meter, ini posisi D. Ya, saya tuliskan dulu aja ya. Ini posisi B, ini 6, ini T11, ini T2, lalu di C, nah, sambar di sini, C, ini minus 4 meter. Ini T sama dengan 7. Oke, kita ikuti ya. Dia bergerak dari A, lalu ke B, lalu ke C, lalu ke D. Pertanyaannya seperti itu. Artinya posisi awal dia di sini, pindah ke B. Oke. Dari B, dia pindah ke C. Ya. Baru dia pindah ke D. Nah, gitu ya. B, C, D. Seperti itu. Sekarang, kalau sudah tahu seperti itu, kita bisa mengevaluasi jarak yang ditempuh. Nah, yang ditanya itu adalah jarak yang ditempuh dari A ke D. Oke. Ya, ini berarti tinggal dihitung saja ya. Jarak tempuh dari A ke D. Totalnya berarti adalah 22 meter. Nah, dapat dari mana? Dapat dari posisi awal. Ingat ya, ini posisi awal. Dari kuncinya adalah T sama dengan 0. Ya. Bukan di titik origin. Karena yang diminta adalah posisi awal T sama dengan 0. Itu kunci. Posisi awal dari A dia pindah ke B dulu. Artinya dia sudah bergerak berapa? Ini 2, ini 2, berarti 4 kan? Nah, dari A ke B dia butuh 4. Dia butuh 4 langkah, berarti 4 meter. Lalu dari A ke B, B ke C. Dari 6 ke minus 4. Berarti ini berapa? Ini sudah 6. Ya. Ini sudah 6. Ke sini lagi 10. Nah, kalau jarak yang ditempuh, kita tidak memperkirakan lagi plus minus. Yang penting ditempuhnya aja. Meskipun dia balik arah, yaitu dia sudah menempuh 10 meter juga. Gitu kan? Berarti ditambah 10. Dari C dia ke D. Dari minus 4 dia ke 4. Nah, ini dia dari C ke D dia 8 langkah. 8 meter. Jadi totalnya adalah 22 meter. Itu yang ditempuh oleh benda yang bergerak dari A, B, ke C, ke D. Nah, kecepatan rata-rata, ya, kecepatan rata-rata dari A ke D. Misalnya, kecepatan rata-rata dari A ke D. Ingat di sini, kecepatan rata-rata itu adalah perpindahan. Ya. Kita ulangi. Kecepatan rata-rata, ya. Ingat terminologinya, kecepatan itu ya adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Oke? Perpindahan. Jadi yang kita lihat hanya perpindahan dia A dan D. A dan D. Tidak peduli dia sudah ke B, lalu ke C, lalu ke D, itu nggak peduli. Yang kita lihat hanya perpindahannya aja. Sehingga perpindahan dia dari A ke D itu berapa? Dari 2 ke 4. Nah, posisi akhir dikurangi posisi awal, berarti 2. Dibagi dengan waktu. Waktunya adalah berapa? Waktu di A itu 0, waktu di B itu adalah D itu adalah 11. Nah, dia tempuh waktunya itu adalah 11. Nah, berarti kecepatan rata-rata dari A ke D itu adalah 2/11 meter per second.
Oke, itu adalah kecepatan rata-rata. Ada pertanyaan di sini? Bisa mengikuti? Pak, itu yang arah ke kanan tuh gara-gara hasil positif atau gimana, Pak? Yang mana? Yang mana? Itu yang kecepatan rata-rata. Kan ada arah ke kanan itu, Pak. Oke, arah ke kanan, ya, karena dia berpindah dari A ke D. Ya. Oh ya, saya lupa. Kecepatan itu adalah vektor, kan? Ya, kecepatan itu adalah vektor. Sehingga selain besaran yang kita hitung ini, kita harus kasih tahu juga arahnya kemana. Arahnya ke kanan. Kenapa? Karena dia berpindah dari A ke D. Ya, kita bisa tuliskan arah ke kanan atau arah I. Gitu. Karena kita pakai ini sumbu X. Ya. Good. Nah, kalau selanjutnya laju, ya, kalau laju itu berbeda. Laju dari A ke D itu adalah panjang lintasan, ya, panjang lintasan. Bedakan ya antara kecepatan dan laju. Panjang lintasan dibagi dengan waktu. Yang dia sudah tempuh itu adalah 22, ya. Jadi panjang lintasan itu adalah jarak tempuh dia dari A ke D dibagi 11. Jadi hasilnya adalah 2 meter per second. Nah, ingat kalau laju itu adalah skalar, jadi kita nggak usah tuliskan lagi ininya, arahnya. Oke. Selanjutnya, ada pertanyaan sampai sini? Oke, good. Karena dia bergerak hanya pada sumbu X gitu saja ya, katakan, atau pada sumbu tertentu, kita bisa juga gambarkan grafik. Ya, grafik. Contohnya di sini, grafiknya itu bisa macam-macam. Ya, grafiknya itu bisa macam-macam. Bisa posisi dia dengan X, ya. Nah, ini saya gambarkan grafik. Saya jelaskan dulu yang sesuai dengan di handout di sini ya. Kalau yang tadi, yang sebelumnya, yang di soal sebelumnya, oh bukan, itu gerak lintasan ya. Nah, misalnya grafik antara T versus dengan posisi X, fungsi waktu, gitu ya. Berarti kita akan gambarkan, ya, ini adalah T, ini adalah fungsi xt, ya. Artinya kalau kita punya posisi, kita bisa plotkan dia di sini, gitu ya. Berubah terhadap waktunya. Oke. Atau seperti yang di sebelah kiri kita ini, yang dia ada di handout, kita bisa gambarkan grafik juga T versus dengan VT. Nah, seperti ini. Ya, saya ikuti gambar yang di sini ya, sebelah kanan. Sumbu ini adalah T, sumbu Y-nya itu adalah VT. Ya. Grafik ini memberikan informasi apa? Memberikan informasi kecepatan, perubahan kecepatan terhadap waktu. Ya, nilai-nilai kecepatan terhadap waktu. Sebagai contoh misalnya, saya punya grafik seperti ini. Nah, seperti itu contohnya misalnya, ya. Lalu ada kurun waktu tertentu. Ini ada waktu T1. Nah, ini ada waktu T2. Oke. Percepatan, ya. Itu artinya adalah apa? Ada perubahan, ya. Percepatan artinya itu sama dengan perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan. Oke, saya nggak mau ini dulu deh, masuk ke sini dulu. Ini saya hapus dulu. Sekarang kita ambil section bagian yang ini aja. Dari awal ya, misalnya di sini T0. Misalnya di sini T0. Di sini T1.
V ini berarti V0, ya kan? Yang ini berarti ini adalah V1. Dari grafik ini berarti kita tahu bahwa apa? Dari waktu 0 ke 1 ada perubahan kecepatan. Oke? Jadi grafik ini memberikan informasi. Jadi informasi yang kalian peroleh bisa dari persamaan, ya, seperti soal-soal yang sebelumnya. Bisa juga dari grafik. Grafik ini punya nilai apa? Punya informasi, gitu ya. Jadi ditampilkan dalam bentuk grafik. Yang mana kita bisa ambil datanya untuk kita lakukan analisis juga, perhitungan-perhitungan. Maknanya grafiknya seperti itu. Kalau bentuknya seperti ini, sumbu X-nya T, sumbu Y-nya V, berarti dia punya perubahan kecepatan dari T0 sampai T1. Gitu ya. Artinya, kalau saya mau dapatkan kecepatan rata-rata, ya, kecepatan rata-rata, apa yang saya lakukan? Perubahan kecepatan, ya kan, dibagi dengan perubahan waktu. Atau V yang di sini misalnya dari 0 ke 1, dari 0 ke 1 berarti ini V1 dikurang V0 dibagi dengan T1 min T0. Nah, jadi kalau ini nanti ada angkanya, kalian bisa ambil dari sini. Berapa kecepatan di 1? Berapa kecepatan di 0? Artinya grafik ini menggambarkan apa? Kecepatan sesaat. Ya kan? Ini adalah kecepatan sesaatnya. Ini adalah kecepatan sesaatnya. Kecepatan saat 1 detik. Kecepatan saat 0. Begitu ya. Itu pertama untuk dari grafik. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, belum ya. Nah, kalau kita tahu persamaannya, ya, kita tahu bahwa kalau kita tahu persamaan dari V ini, ya, dari grafik V ini, kita bisa dapatkan percepatan dengan melakukan turunan, ya. AT itu adalah dVt per dt. Ini sudah kita lakukan sebelumnya, ya. Jadi kita turunkan dia sekali dengan implikasinya di sini adalah grafik, ya, grafik percepatan kalau digambar itu adalah garis lurus, ya, adalah garis lurus. Atau gradiennya, nah, gradien, ya. Jadi kalau anggap, gimana saya menjelaskan, ya. Kalian punya grafik seperti yang di sebelah kanan itu, ya, sebelah kanan seperti itu. Saya ingin memberikan penjelasan yang mudah diterima. Sebentar. Ini gini. Oke. Agak miring gitu ya. Ya udahlah, sama. Gini. Jadi itu tadi untuk kecepatan rata-rata, percepatan rata-rata. Ya, beda ya. Tadi kan T0, ya, yang kita peroleh itu adalah percepatan rata-rata. Tapi kalau kecepatan percepatan rata-rata yang tadi, ya, yang ada T0, T1, ya. Yang kita cari di sini adalah percepatan antara T0 dan T1. Tapi kalau kita ingin dapatkan percepatan sesaat atau AT, ya, atau AT, yaitu adalah percepatan tepat ada di sini, ya. Nilai percepatan itu adalah gradien, ya. Jadi gradien itu kalau ingat persamaan garis lurus, ya, X sama dengan Y sama dengan MX plus C gitu ya. M ini adalah
gradien. Oke, M ini adalah gradien. Anggaplah C-nya sama dengan 0. Kalau misalnya di sini, ya, di sini, sumbu Y-nya itu apa? Kalau di sini sumbu Y-nya apa nih? VT. Nah, V kan, kecepatan ya. Nah, saya kasih tahu gimana ini bisa masuk akal. Ini gradien, ya. Di sini kita punya grafik V versus T, yang mana Y itu adalah VT. Oke. Lalu di sini ada M, di sini ada X, itu adalah T-nya, gitu kan? Kalau saya mau cari gradien M, berarti apa yang saya lakukan? Saya pindah ruas T ini ke sini kan? Ya nggak? Sehingga saya akan dapatkan VT dibagi dengan T. Di mana V ini adalah meter per second. Ya kan? T di sini adalah second. Jadi gradien garis lurus dari persamaan itu adalah percepatan. Nah, kenapa dapat meter per second kuadrat? Gitu ya. Sehingga kalau hasil turunan ya, hasil turunan itu sama dengan gradien dari garis ini gitu ya. Dimana garis ini mungkin nggak betul-betul lurus ya, nggak betul-betul lurus. Percepatannya digambarkan seperti ini. Nah, dia menyentuh si titik ini gitu ya, yang punya gradien lurus ke sini. Nah, ini adalah AT-nya, percepatan sesaat. Ya. Kalau gradiennya miring ke atas, ini nilainya gradiennya positif. Ya, ini nilai gradiennya positif. Kalau gradiennya ke bawah seperti ini, ya, ini nilai gradiennya negatif. Ya, misalnya ini untuk T2, ada di sini T2. Nah, ini nilainya negatif, nilai gradiennya. Apa makna dari percepatan positif dan percepatan negatif? Ada yang tahu? Percepatan positif artinya dia melakukan akselerasi. Jadi kecepatan di waktu berikutnya dia lebih cepat, ya, atau kecepatan finalnya lebih cepat. Kalau percepatannya negatif artinya dia melakukan ya pengereman gitu ya, istilahnya memperlambat. Kalau akselerasi semakin cepat, kayaknya memperlambat kalau hanya negatif. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum? Oke. Itu kalau dari grafik. Nah, dari grafik itu juga kita bisa dapatkan perubahan posisi ya, perubahan posisi seperti persamaan yang di sini x2 min x1 antara apa? Antara T1 dan T2. Itu sama dengan luas kurva dari yang ini. Ya. Luas kurva ini dijelaskan juga di kalkulus, itu bisa kita cari dengan luas dengan integral. Jadi kalau kita tahu persamaan VT yang ini, ya, sama ini punya persamaan VT. Kalau kita integralkan itu sama juga dengan menghitung luas, ya, yang mana tentu harus punya batasan, ditentukan batasan integralnya, yaitu dari T1 sampai T2. Ya. Kalau untuk jarak yang ditempuh, ya, untuk jarak yang ditempuh juga bisa kita lakukan dengan lakukan ya integral juga ya, sama ya, T1 T2 VT ya, tapi yang kita cari itu adalah luas kurva antara T1 dan T2. Oke,
Ya, itu adalah si posisinya. Nanti kalau ke soal, kalau ada saya bisa berikan contoh supaya lebih bisa memahami maksudnya apa ini ya. Karena kalau dari teori nanti kelamaan nih. Kita lanjutkan lagi ya. Yang perlu diingat bahwa dari grafik ini, dari grafik T dan V ini ya, dari grafik T dan V ini, kalau kita hitung luasnya ini sama dengan perpindahan ya, dengan perpindahan. Oke. Wait, saya takut salah di sini dari grafik tersebut. Jarak yang ditempuh ini ya, sorry, beda ya. Ini jarak yang ditempuh. Kalau luas grafik ya, luas grafik ini itu adalah jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh. Oke, bukan ininya, bukan perpindahannya ya, bukan perpindahannya. Pindahnya harus dicari lagi kapan posisi di T1, kapan posisi di T2. Oke, nanti ada contoh soal bisa kita teruskan. Nah, ini yang sering kalian temui juga di SMA, ya, SMP dulu. Pasti pernah belajar gerak lurus beraturan. Oke, GLB. Ini kita review lagi aja. Gerak lurus beraturan itu artinya apa? Artinya dia bergerak dengan kecepatan tetap. V tetap. Ya, kecepatan tetap. Ya, bayangkan aja mengayuh sepeda, misalnya menjaga kecepatannya tetap 10 meter per second. Gitu. Artinya kalau dari waktu ke waktu tetap 10 meter per second, tidak ada perubahan kecepatan. Kalau nggak ada perubahan kecepatan, artinya percepatannya. Oke, ya percepatannya. Nah, dari ini implikasinya apa? Implikasinya ya kita bisa tahu posisi. Nah, ini kan sudah kita cari juga sebelumnya. Kita tahu bahwa V itu, ya, yang kita tahu di situ adalah V itu adalah perubahan posisi terhadap perubahan waktu. Oke. Kalau kita tahu di sini ya perubahan posisi terhadap waktu. Oh, kalau misalnya V itu adalah perubahan posisi di mana X dikurangi X0, gitu ya, X dikurangi X0, dibagi dengan waktu yang ditempuh dari X ke X0. X di sini adalah posisi X di sini adalah posisi akhir, ya. X0 di sini adalah posisi awal. Oke. Jadi persamaan ini kalau saya mau dapatkan posisi akhir, berarti gimana? Saya pindah ruas dulu ini, gitu ya. V kali T sama dengan X min X0. Jadi X itu adalah ya V kali T ditambah X0. Ya. Dari situ persamaannya. Sehingga apa? Kita tahu di sini dari persamaan ini yang sering kita pakai, gitu ya. X di sini menunjukkan posisi akhir. Oke. X0 ini adalah posisi awal. Sedangkan V kali T ini adalah perpindahannya. Nah, ini yang perlu kalian pahami. Kadang orang lupa yang ditanya posisi akhir, tapi hanya menjawab dengan ini perpindahannya saja. Lupa ditambahkan dengan posisi awal. Oke? Karena ingat di sini ya, seperti soal yang di awal, yang di sini. Ya, kan dia bisa saja pindah dari A ke B ke C lalu ke D gitu ya. Nah, kalau misalnya dia awal berada di posisi sini,
posisi awal ya di 2, tapi yang kita hitung perpindahan dia dari dari B ke C ke D, lupa menambahkan posisi awal, nanti posisi akhirnya nggak ketemu gitu ya. Yang kita temui hanya perpindahan dia saja. Ya. Nah, ini jadi jangan lupa bahwa X sama dengan VT plus X0 itu adalah seperti ini. Jadi X ini posisi akhir, ini posisi awal, V kali T itu adalah perpindahan. Lalu lanjut ke GLBB. Nah, selanjutnya ini nggak ada, di GLB cukup sampai sini aja, karena V-nya tetap. Kalau GLBB berubah beraturan, A-nya itu tetap. A-nya tetap, kalau A-nya tetap berarti ada, artinya ada apa? Ada perubahan kecepatan secara teratur. Gitu ya. Ada perubahan kecepatan secara teratur. Nah, kalian tahu di persamaan sebelumnya, untuk mencari percepatan A itu ya adalah apa? Adalah perubahan kecepatan dengan perubahan waktu. Oke? Berarti di sini saya harus punya A sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan waktu. Nah, sini bentuknya jadi agak mirip nih. Kalau saya mau dapatkan V-nya saja, berarti saya bisa tuliskan ubah persamaan jadi seperti A kali T ditambah V0. Nah, lagi-lagi ada pola yang sama, jadi nggak sulit. Kita akan mudah mengingatnya. Artinya apa? Artinya ini adalah kecepatan akhir, ya, kecepatan akhir. V0 ini adalah kecepatan awal. AT ini artinya adalah perubahan kecepatan, ya kan? Perubahan kecepatan. Oke, seperti itu GLBB. Kita bisa ubah lagi persamaan ini, karena kita tahu bahwa V itu adalah perubahan posisi, ya, perubahan posisi X min X0 dibagi dengan T, ya, dibagi dengan. Nah, kita di sini punya persamaan ini, ya, ini saya persingkat aja. Ini persamaan pertama. Nah, ini juga persamaan yang ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Ingat di sini kita punya variabel V juga, di sini juga ada variabel V. Dan juga ada punya V0 gitu ya. Kalau kita substitusi persamaan ini dan kita ingin mencari X-nya, kita akan dapatkan persamaan X sama dengan setengah A T kuadrat ditambah VT ditambah X0. Gitu ya. Ini persamaan GLBB. Oke. Artinya apa? Ini adalah posisi akhir, ini posisi awal, ya. Ini adalah perubahan posisi juga, ya, atau perpindahan. Ini adalah perpindahan. Ini juga perpindahan, ya. Ini juga perpindahan. Ini perpindahan yang diperoleh dari kecepatan, ini perpindahan yang diperoleh dari percepatan. Ya. Jadi seperti itu. Untuk gerak vertikal, itu maksudnya adalah percepatan gravitasi. Ya, gerak vertikal. Di mana A-nya itu adalah minus G. G itu adalah, ingat ini vektor, G itu adalah nilainya 10 meter per second. Kita bulatkan gitu ya, 10 meter per second. Minusnya di sini adalah arah, yaitu arah percepatan gravitasi itu ke bawah, jadi arahnya minus. Oke, sehingga persamaan yang ini nanti bisa berubah. Persamaan ini bisa berubah, A-nya itu dijadikan G.
Oke, itu untuk persamaan, untuk gerak lurus. Ada pertanyaan sampai sini? Belum. Oke, masih ada waktu 20 menit, ya 10 menit. Ini saya akan bahas saja di sini, ya, untuk yang ini secara singkat. Nanti kalian bisa pakai, kalian bisa coba latihannya. Saya kasih hints-nya. Jadi di sini diketahui grafik bentuknya seperti ini, ya. Grafiknya bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah apa? Sumbu waktu. Ini adalah kecepatan. Artinya ini menggambarkan perubahan kecepatan terhadap waktu. Oke. Lalu diketahui grafik V ini terhadap T, ya. Seperti gambar ini. Jika diketahui pada saat T sama dengan 0, benda berada di posisi X sama dengan 2 meter. Oke. Yang perlu kalian ketahui berarti posisi awal, ya. Posisi awal itu selalu T sama dengan 0. Karena ini gerak lurus, dia katakan di posisi X, berarti ya dia hanya bergerak di sumbu X. Posisi awalnya X sama dengan 2 meter. Oke? Itu T0. Dari sini kita bisa hitung perpindahan, ya. Karena ini kan grafik ini hanya menjelaskan kecepatan saat itu. Oke? Berarti untuk mendapatkan perpindahannya kita bisa hitung. Oke? Perpindahan delta X dari 0 ke 1. Nah, dari 0 ke 1 berarti itu adalah apa? Kecepatan dikali dengan waktu, kan? Ingat di sini, ya. Persamaan yang ini. Oke? Perpindahan itu adalah V kali T. Oke? Ingat ya, yang ini ya, persamaan gerak lurusnya. V kali T itu adalah perpindahan. Jadi delta X itu adalah perpindahan. V-nya di saat 0 ke 1 itu adalah sama dengan ingat yang tadi di sini, saya hampir lupa. Yang di sini, ya, apa ini namanya? Luas kurva. Oke. Saya harus jelaskan yang ini dulu. Bentar. Untuk yang bagian ini saja, bagian ini, ya, bagian ini. Kita harus pahami ini dari 0 ke 1, ya, ini 4 meter per second, 4 per meter per second. Artinya dari 0 ke 1 dia mengalami akselerasi, ya nggak? Kecepatan awalnya itu adalah 0. Lalu saat 1 detik kecepatannya 4. Artinya dari yang nggak punya kecepatan, dia 1 detik, dia jadi punya 4 meter per second. Artinya di sini dia punya, apa di sini punya apa? Ada yang tahu? Percepatan. Berarti ada A di sini, kan? Oke, di sini ada A. A-nya sama dengan berapa? Ada yang tahu? A-nya berarti perubahan kecepatan, ya, 4 meter per second kuadrat. Dapat dari mana? Dapat dari sini. Yang awalnya V1 dikurangi V0, kan? Dibagi dengan T-nya. Yang awal V1 4 dikurangi 0 dibagi waktu 1. Berarti 4 meter per second kuadrat. Nah, ingat ini garis lurusnya positif, percepatannya positif. Artinya dia mengakselerasi. Kan gitu. Oke.
Untuk perpindahan, nah diingat adalah ini, luas grafik di bawah kurva dari 0 ke 1. Sama dengan segitiga ini kan, ya, segitiga ini. Ya, segitiga ini. Berarti caranya gimana? Panjang kali tinggi. Luas segitiga. Ya, luas segitiga ini. Berarti apa? V, luas segitiga, sisi yang ini kali ini, berarti V dikali T dibagi 2. Ya kan? Luas segitiga gitu ya? Ya nggak? Iya, Berarti Pak. V-nya yang mana? V-nya yang ini. Yang 4. Oke. Dikali 1 dibagi 2. Berarti berapa? 2. 2 meter. Nah, itu adalah perpindahan. 2 meter. Positif 2 meter. Oke. Lalu kalian nanti bisa lanjutkan lagi ya. Ini menjelang waktu yang sudah mau habis juga. Jadi delta X selanjutnya untuk dari 1 ke 2. Oke. Berarti sama dengan grafik yang ini kan. Grafik yang ini. V-nya bagaimana? V-nya itu jadinya minus. Kenapa minus? Karena perubahan posisinya dari perubahan kecepatannya dari 4 menjadi 0 ya. Jadi min 4 kali T per 2 gitu ya. Per 2. Per 2 yang di sini karena luas kurvanya ya. T-nya itu adalah 1. Jadi min 2 meter. Artinya apa? Artinya kalau kalian lihat ya, saya kasih insight dulu aja. Di posisi awalnya dia di T sama dengan 0 itu ada di 2 meter. Ada di 2 meter. Ya, ada di 2 meter. Dia berpindah dari 0 ke 1 itu sejauh 2 meter. Artinya posisi dia di T sama dengan 1 berapa? 4M gitu. Ya. T sama dengan 1 itu adalah 4 meter. Nah, posisi dia di X sama dengan 2 balik lagi ke sini, ke posisi awal di 2 meter. Karena 4M ini adalah X adalah posisi awalnya X0 ditambah delta X. Ya. Ada pertanyaan? Nah, kalau untuk yang 4 second gimana ya? Berarti kalian harus cari perubahan posisi dia dari 01, 1 ke 2, 2, 3, dan 3, 4. Gitu ya. Jadi kalian bisa lanjutkan latihan di rumah. Sama juga untuk jarak yang ditempuh, berarti yaitu mencari perpindahan dia selama itu dari 1 sampai 4. Ingat bedakan posisi dengan jarak. Ya, posisi itu berarti kita harus perhitungkan posisi awal. Kalau jarak berarti ya dari T0 ini sampai T4 sudah berapa perpindahan yang ditempuh, jarak yang ditempuh. Ya. Oke. Nah, kecepatan sesaat dari 2 dan 5 kita tinggal baca grafik ini karena grafik ini menyatakan kecepatan sesaat. 2 berapa? 5 berapa? Kalau 5 berarti di antara ini kan. Antara 4 dan 6. Kalian bisa cari juga. Kalau kecepatan rata-rata berarti harus menghitung kecepatan rata-rata. Berarti berapa? Perubahan posisi ya, harus menghitung perubahan posisi dari 0 sampai 4. Sket grafik A dan X ini kalau A itu berarti kita cari gradien. Nah, ya. Ingat A itu tadi apa? A itu adalah gradien. A itu sama dengan gradien yang ini. Artinya, kalau kita lihat
grafik yang ini punya gradien positif kan? Karena naiknya ke atas. Yang ini gradien negatif, ini negatif. Yang saya tanya berarti ini akan punya percepatan positif, yang ini percepatan negatif. Yang kalau garis kecepatannya lurus, artinya kecepatannya gimana? Percepatannya gimana? Ada yang tahu? Konstan. Percepatannya konstan, ya, karena nggak ada perubahan kecepatan. Oke, artinya percepatannya konstan. Lalu kalau grafik XT, kalian cari posisi dia terhadap waktu. Ya. Jadi kalau dari 0 ke 1, posisinya bisa kalian cari dengan ini tadi. Sama. Ya. Dapat pindahnya. Oke. Saya cukupkan sampai sekian. Ada pertanyaan? Pak, mau nanya Pak. Itu yang A itu kan V1 kurang V0 sama per T. Itu kan hasilnya 4 meter per second kuadrat ya Pak. Itu kan garis miring segitiga. Itu bisa dicari pakai Pythagoras nggak Pak? Untuk mencari apanya? Nyari A-nya. Nyari Itu A. yang garis. Bukan, kalau ini kan ingat hubungannya ini bukan Pythagoras. Hubungan A itu adalah apa? Ini. Nah, garis lurus dia. Persamaan linier. Bahwa A itu adalah kecepatan bagi waktu. Atau sama dengan gradien. Percepatan itu. Oh iya Pak. Gitu ya. Jadi bukan dengan Pythagoras. Oke. Nah, ada lagi? Silahkan itu kalian coba-coba ini ya. Mengerjakannya, cari referensi. Sengaja saya tidak bahas semua. Dan ini nanti nggak saya jadikan tugas. Tapi besok saya mau kasih kuis. Oke? Besok kuliahnya jam berapa ya? 9:30 Pak kayaknya. Ya, 9:30. Jadi 1 jam awal nanti saya akan kasih kuis. Kuisnya itu tentang ini. Tentang kinematika, partikel, sama gerak lurus. Ya, materinya itu. Tentang itu. Saya mau nguji dulu gimana serapan kelas terhadap materi. Oke? Cukup, saya rasa.